Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi Uhayyikum bi tahiyyatil islamiyyah tahiyyatul thayyibatul mubarakah tahiyyatul minadillah tahiyyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah menjumpakan kita di dalam kajian rutin pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa menjadi pertemuan yang diridhoi Allah, menjadi taman di antara taman-taman surga, menjadi wasilah agar Allah mengaruniakan kita ilmu yang barakah, yang manfaat, yang berguna bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga menjadi satu titik menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita membahas salah satu sosok yang termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi mula-mula di dalam berislam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum, dan orang-orang yang kemudian terdahulu lagi mula-mula di dalam berislam dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah menjanjikan kepada mereka untuk memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sebab mereka telah ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Sayyidina Umar bin Khattab dahulunya membaca ayat ini begini: was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar alladzina ittaba'uhum. Jadi dahulu Umar membaca, dan as-sabiquna al-awwalun, yaitu orang terdahulu dan mula-mula dari kalangan muhajirin, serta orang-orang ansar yang mengikuti muhajirin itu. Jadi dahulu Umar bin Khattab membacanya sebagai huruf waw di dalam walladzina tabauhum, itu dimasukkan ke dalam ansar ya. Jadi wasabiqul awwaluna minal muhajirina wal ansarul ladzina tabauhum. Ini yang dibaca oleh Sayyidina Umar, yang kemudian bacaan ini diprotes oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami mendengar dari Rasulullah bacaannya bukan begitu. Maka Umar mengatakan, datangkan saksi kepadaku. Lalu Mu'adz mendatangkan saksi-saksi yang mereka semua adalah ahlul Quran. Yang didatangkan Mu'adz adalah Ubay bin Ka'ab, juga Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, bahkan Ali bin Abi Thalib. Semuanya dihadirkan oleh Mu'adz. Saksikanlah oleh kalian, apakah benar aku mendengar dari Rasulullah SAW bahwa as-sabiqun al-awwalun itu ada dari muhajirin dan juga ada dari ansar. Maka kemudian mereka bersama menyatakan benar. Sesungguhnya kami mendengar dari Rasulullah, beliau membacanya was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Maka Umar kemudian mengatakan, andai bukan kata kalian, celakalah Umar. Andai bukan karena kalian, celakalah Umar. Andai bukan karena kalian, celakalah Umar. Apa bedanya as-sabiqun dengan al-awwalun? As-sabiqun adalah orang yang terdahulu dan bersegera. Maknanya begitu dia mendengar tentang dinul Islam, dia segera menyambutnya. Jadi kebersegeraannya itu diukur dari kapan dia mendengar tentang Islam. Ini as-sabiqun. Jadi disebut as-sabiqun kalau meskipun sudah menjelang wafat Rasulullah, tetapi dia mendengar hari ini tentang Islam lalu kemudian dia masuk Islam, itu as-sabiqun, karena dia bersegera. Jadi terdahulunya itu karena dia mendengar lalu kemudian dia menerima. Sementara al-awwalun adalah orang yang mula-mula, yaitu yang kemudian diukur dari sejak kapan Rasulullah menerima Islam pertama, lalu kemudian mereka menerima Islam. Maka ada as-sabiqun yang tidak al-awwalun, tetapi ada al-awwalun. Kalau al-awwalun itu ya, ini hampir bisa dipastikan sebagai as-sabiqun karena mereka bersegera
begitu menerima Islam lalu mereka kemudian memasuki dinul Islam, menyebut cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bedanya antara as-sabiqun dengan al-awwalun. Jadi as-sabiqun itu orang-orang yang begitu dia mendengar Islam, dia kemudian bersegera menyambutnya. Karena al-awwalun ini adalah orang-orang yang kedahuluannya di dalam Islam diukur dari sejak kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah satu di antara as-sabiqun al-awwalun, orang yang terdahulu lagi mula-mula. Beliau lahir pada kira-kira tahun ke-30 sebelum kenabian. Jadi selisih usia beliau dengan Rasulullah SAW sekitar 10 tahun. Kemudian beliau masuk Islam. Satu hari setelah masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi begitu hari ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, dia kemudian menawarkan Islam itu kepada para sahabatnya. Di antara mereka ada Utsman bin Affan, di antara mereka ada Abdurrahman bin Auf, di antara mereka ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masuk dalam dinul Islam yang penuh kebaikan. Tentang beliau radhiyallahu anhu, maka sifat-sifat beliau digambarkan di dalam tarikh. Nasab beliau adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Jadi Abu Ubaidah ini adalah kunyah, dinisbatkan beliau kepada anak beliau yang namanya Ubaidah. Maka nama beliau aslinya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal bin Uhaid bin Labbah bin Haris bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Maka nasab beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu di dalam Fihr bin Malik, alias yang dijuluki oleh orang-orang sebagai Quraisy. Beliau berasal dari Quraisy, khususnya dari Bani Halil. Dan beliau memasuki Islam sebagai orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, termasuk golongan orang-orang yang pertama dan mula-mula. Dan beliau lahir di kota Makkah di rumah keluarga suku Quraisy yang terhormat. Nama lengkap beliau tadi Amir bin Abdullah bin Jarrah, dan kunyah beliau adalah Abu Ubaidah. Sifat beliau tinggi, kurus, berwibawa, bermuka ceria, rendah hati, dan sangat pemalu, tidak suka menonjolkan diri. Beliau pemberani di dalam kesulitan, disenangi oleh banyak orang yang melihatnya, dan siapapun yang ada di sisi beliau akan merasakan ketenangan. Wajah beliau mudah berkeringat. Kalau ada yang wajahnya mudah berkeringat, seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian 2 atau 3 gigi seri beliau tanggal ketika perang Uhud. Jadi di dalam perang Uhud, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menemukan Rasulullah SAW dalam keadaan terluka. Lalu beliau melihat di antara luka-luka Rasulullah adalah cincin-cincin besi dari helm beliau masuk ke dalam pelipis dan di bagian bawah serta pipi. Sehingga kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu berusaha untuk mencabut gerigi-gerigi dari cincin yang kemudian memasuki daging beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ini helm, kemudian ada tali pengikat yang terbuat dari rantai, dan tali pengikat yang terbuat dari rantai ini dipukul orang, pak gitu, sehingga kemudian saking kerasnya pukulan itu mengenai Rasulullah, dia masuk ke dalam dahi beliau dan pelipis beliau. Abu Ubaidah ingin melepasnya, tetapi tidak mungkin melepasnya dengan obeng. Ya, alat yang mungkin kan kayak obeng gitu. Karena dia cincin yang masuk ke dalam. Karena kemudian amat sangat mencintai Rasulullah SAW dan tidak tega terhadap luka beliau itu, maka Abu Ubaidah mencabutnya dengan gigi seri beliau. Digigit, kemudian cincin itu ditarik dengan gigi beliau. Tiap kali satu cincin lepas, patah pula gigi beliau. Maka kemudian 2 atau 3 dari gigi seri beliau itu patah dalam perang Uhud ini.
Dan dikatakan oleh para sahabat, kalau kalian ingin mengetahui orang yang giginya mendahului ke surga, inilah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan sesudah itu maka dikatakan tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, justru karena kehilangan giginya itulah beliau radhiyallahu anhu bertambah-tambah. Jadi karena patahnya gigi beliau itu, maka justru beliau memiliki wajah yang lebih tampan. Beliau adalah seorang yang kemudian tidak sebagaimana bangsa Arab pada umumnya tipis jenggotnya. Kalau ada yang tipis jenggotnya, seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau memiliki 2 orang putra dan 1 orang istri sepanjang hidupnya. Istri beliau adalah Hindun binti Jabir, sedangkan kedua putra beliau adalah Yazid dan Umair, yang kedua putranya ini mendahului beliau meninggal, sehingga beliau tidak memiliki garis keturunan yang melanjutkan diri beliau. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah adalah seorang yang memiliki keutamaan yang agung. Di antara keutamaan yang diriwayatkan tentang beliau radhiyallahu anhu disebutkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Najran. Ketika itu orang-orang Najran datang kepada Rasulullah dan kemudian mereka meminta kepada Rasulullah SAW, "Ya Abul Qasim, kirimkanlah untuk kami seseorang yang akan mengajarkan kami tentang Al-Quran dan berbagai macam tata cara di dalam ibadah agama." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Sesungguhnya aku akan mengutus kepada kalian seseorang yang benar-benar terpercaya, seseorang yang benar-benar terpercaya, seseorang yang benar-benar terpercaya." Itu beliau ucapkan sampai 3 kali. Setiap sahabat pada hari berikutnya, karena penunjukan itu biasanya pada waktu subuh, berharap bahwa mereka yang akan dituju oleh Rasulullah SAW bukan apa-apa, bukan demi mendapatkan jabatan, tetapi untuk mendapatkan satu persaksian dari Rasulullah bahwa dia adalah orang yang terpercaya. Sehingga masing-masing sahabat pada sholat subuh itu berebut untuk bisa hadir di masjid lebih awal. Dan ketika Rasulullah kemudian memandang ke arah hadirin, mereka masing-masingnya meninggikan duduknya agar Rasulullah bisa melihat mereka. Bukan sekali ini, bukan demi jabatannya, bukan demi prestisnya, bukan demi apa-apanya, tetapi mereka berburu satu kalimat yang diucapkan Rasulullah pada hari sebelumnya, yaitu orang-orang yang benar-benar terpercaya, orang-orang yang benar-benar terpercaya, orang-orang yang benar-benar terpercaya. Sehingga dengan amal sigap ternyata Rasulullah kemudian di mana Abu Ubaidah, maka Abu Ubaidah yang orang yang tidak suka menampilkan diri itu kemudian ditampilkan oleh Rasulullah dan kemudian dia mengatakan, "Pergilah bersama mereka." Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ketika penduduk Yaman datang menemui Rasulullah SAW, mereka kemudian berkata, "Kirimlah kepada kami seseorang yang akan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ilmu-ilmu tentang mempertahankan diri kami dari serangan musuh." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Akan aku kirimkan kepada kalian seorang yang gagah dan jujur." Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, "Hari itu aku kemudian mempersiapkan diriku mandi dengan sempurna, lalu kemudian mengenakan pakaian terbaik dan kemudian berwangi-wangi demi Allah, bukan karena menginginkan jabatan semata-mata atau menginginkan aku yang diutus, tetapi aku menginginkan apa yang disampaikan Rasulullah bahwa yang dikirim ini adalah seseorang yang gagah dan jujur." Kata Umar, "Ketika aku kemudian hadir ke masjid, maka aku kemudian menegakkan diriku lebih tinggi daripada yang lain." Dan memang sosok Umar bin Khattab adalah lebih tinggi daripada yang lain. Dan kemudian aku berharap Rasulullah akan menunjukku sebagai orang yang akan dikirim ke Yaman, karena aku berharap akulah orang yang gagah dan jujur itu. Tapi ternyata Rasulullah kemudian mencari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan dialah yang diutus. Rasulullah SAW juga bersabda, "Likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Rasulullah bersabda, bagi setiap umat ada orang yang menjadi kepercayaan mereka, dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Karena jaminan yang diberikan oleh Rasulullah sebagai aminul hadal ummah, kepercayaan umat ini, maka pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dipercaya untuk menjadi pemegang Baitul Mal. Jadi pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab mendapati Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih bekerja dan berdagang. Maka kemudian Umar menegur, wahai Khalifah Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kata Abu Bakar, aku berdagang. Bagaimana urusan umat akan terurus jika kemudian pemimpinnya sibuk berdagang seperti engkau? Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, bagaimanakah keluargaku akan makan jika aku tidak bekerja? Maka Umar mengatakan, kemarilah. Maka Umar kemudian membawa Abu Bakar As-Siddiq kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Ubaidah, hai Abu Ubaidah, tolong tentukan gaji yang mencukupi untuk Khalifah Rasulullah, supaya dia tidak lagi berpikir banyak-banyak tentang menafkahi keluarganya, sehingga umat lebih terurus oleh dirinya. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan, aku tetapkan baginya dan keluarganya makanan sebagaimana yang dimakan oleh kaum muslimin, bukan yang paling kaya di antara mereka dan bukan yang paling miskin di antara mereka. Dan aku tetapkan baginya pakaian yang akan dikenakan pada musim panas dan musim dinginnya, bukan pakaian yang terbaik dan bukan pakaian yang terjelek. Ini keputusan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita sudah bisa melihat kekuasaan itu luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq itu memegang kekuasaan umum, tetapi kekuasaan atas Baitul Mal dipegang sepenuhnya oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan kekuasaan kehakiman dipegang secara penuh oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sampai-sampai gitu ya, yang kemudian bisa memerintahkan Baitul Mal untuk menggaji Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini satu pembagian kekuasaan yang sangat-sangat agung dan sangat-sangat jelas. Dari Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, dia berkata, aku mendengar Aisyah ditanya, siapakah yang bakal diangkat oleh Rasulullah menjadi khalifah sekiranya beliau diminta untuk menunjuk seseorang? Maka Aisyah menjawab, Abu Bakar. Lalu sesudah itu siapa? Lalu Aisyah menjawab, Umar. Lalu sesudah itu siapa? Lalu Aisyah menjawab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu sesudah itu siapa? Lalu Aisyah terdiam. Jadi menurut Aisyah radhiyallahu anha, di antara keutamaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia adalah orang ketiga yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW dalam urutan ketiga jika Rasulullah tidak menunjuk seorang khalifah, seorang pengganti. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam Sunan Al-Kubra, hadatsana Imran bin Musa an Abdul Waris an Jarir an Abdullah bin Syafiq qala, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, siapakah yang paling disukai oleh Rasulullah? Kemudian Aisyah menjawab, Abu Bakar, thumma Umar, thumma Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu Abdullah bin Syafiq melanjutkan pertanyaan, thumma man, kemudian siapa? Maka maka Aisyah radhiyallahu anha diam, tidak mau menjawab. Ini di antara keutamaan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dan banyak lagi keutamaan yang lain. Kisah beliau yang masyhur adalah apa yang terjadi di dalam perang Badar. Di dalam perang Badar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Beliau menjadi masyhur sebab di dalam perang Badar ini beliau menunjukkan kepahlawanan, pengorbanan dan bakti yang luar biasa. Karena apa? Di perang Badar itu Abu Ubaidah sudah kemudian mencoba untuk menghindar dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Al-Jarrah. Tetapi kemudian sang ayah ini justru kemudian sangat ingin membunuh anaknya yang dianggapnya telah mengkhianati agama nenek moyangnya, yaitu agama berhala, menyembah kepada Musa. Maka Abdullah bin Al-Jarrah, yakni ayahnya
Abu Ubaidah bin Abdullah bin Al-Jarrah ini mengejar-ngejar Abu Ubaidah sampai dia terdesak dan tidak punya pilihan lain selain kemudian melawan. Akhirnya kemudian mereka berduel, ayah dan anak ini, dan dengan sangat terpaksa sekali lagi Abu Ubaidah membunuh ayahnya di dalam perang Badar ini. Tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memuliakannya, yaitu surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Yakni bahwasanya kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, ataupun saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Lalu Allah memujinya tentang perilaku Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di dalam perang Badar yang kemudian terpaksa untuk membunuh ayahnya demi keimanan yang dia pertahankan. Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tanamkan keimanan di dalam hati mereka, dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongannya yang datang daripadanya. Lalu Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah Hizbullah. Mereka itu adalah golongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Hizbullah ini, golongan Allah ini yang akan beruntung, yang akan menang, yang akan jaya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ini, orang-orang mukmin yang berperang dalam perang Badar dan terpaksa menghadapi orang-orang yang mereka cintai dari bapak-bapak, anak-anak, dan kemudian juga saudara-saudara mereka. Ini wabil khusus kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menjadi satu bukti tentang keimanan yang sangat agung dari dirinya. Demikian pula Abu Ubaidah bin Al-Jarrah setia mengikuti Rasulullah SAW di dalam berbagai macam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, termasuk di antaranya adalah di dalam perang Uhud. Sebagaimana kita kisahkan tadi, Abu Ubaidah menyumbangkan 2 giginya atau 3 giginya untuk kemudian mencabut rantai yang cincin-cincin rantai yang menusuk pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka Abu Ubaidah adalah pengurus dari Baitul Mal. Sebenarnya ada kejadian besar juga yang kemudian dialami oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yakni pada peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Pada peristiwa Saqifah Bani Sa'idah itu, ketika kemudian jenazah Rasulullah SAW masih disalati oleh berbagai macam orang yang sangat banyak dari berbagai negeri, karena Rasulullah itu diinapkan selama 3 malam sejak wafatnya, baru kemudian dikebumikan, mengingat begitu banyaknya orang dari berbagai macam wilayah yang mensalatkan beliau. Maka ketika itu terdengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terjadinya perkumpulan orang-orang Ansar di Saqifah Bani Sa'idah, balai pertemuan Bani Sa'idah yang amat terkenal. Lalu melihat adanya potensi bahaya dan perpecahan yang mungkin terjadi ketika orang-orang Ansar berkumpul semacam itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengajak 2 sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, untuk menuju ke tempat itu, yaitu ke Saqifah Bani Sa'idah. Sampai di sana ternyata benar orang-orang Ansar telah menyepakati mereka mengangkat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pemimpin Khazraj, pemimpin Ansar, sebagai pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada mereka, ada apakah ini wahai saudara-saudaraku Ansar? Maka mereka mengatakan, Rasulullah SAW tinggal di Madinah, beliau adalah penduduk Madinah. Ada bukan karena hijrah, beliau pastilah termasuk orang-orang Ansar. Maka pengganti beliau yang paling tepat memimpin Madinah adalah orang Ansar. Dan kami telah memilih Sa'ad bin Ubadah. Padahal Sa'ad bin Ubadah ketika itu sedang sakit demam tinggi dan beliau hanya bisa berbaring di pojok ruangan. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, alangkah mulianya, tetapi demi Allah orang-orang Arab tidak akan ridha kecuali kepada orang-orang Quraisy.
Jadi menurut pendapat Abu Bakar, kalau memang cuma untuk memimpin Madinah, maka Sa'ad bin Ubadah tepat. Tetapi yang dipimpin oleh pengganti Rasulullah SAW itu bukan cuma Madinah, yang dipimpin itu seluruh Jazirah Arab yang sangat luas, yang telah kemudian berislam sejak sebelum Rasulullah SAW wafat. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq menyatakan lebih tepat kemudian bahwa orang Quraisy lah yang akan memimpin, karena Rasulullah berasal dari Quraisy, karena Rasulullah adalah Muhajirin, dan karena kemudian keutamaan Quraisy di antara bangsa-bangsa Arab yang kemudian tidak bisa diingkari, sebab mereka lah yang kemudian dipercaya menjadi garis keturunan langsung dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Sehingga kemudian faktor ini tidak dapat diingkari. Jadi katanya, kalau mau jadi presiden Indonesia, tetap saja peluang terbesar bagi orang Jawa. Demikian pula kalau kemudian mau menjadi seorang pemimpin di Jazirah Arab, peluang terbesar adalah bagi orang Quraisy, karena berbagai macam legitimasi secara tradisi maupun secara wawasan yang kemudian dimiliki oleh mereka. Inilah yang dijadikan oleh argumen Presiden Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang-orang Ansar itu mengendur, dan kemudian Hasan bin Thabit mengatakan, kalau begitu dari kami ada pemimpin, dari kalian ada pemimpin. Jadi kata Hasan bin Thabit, kalau begitu presidium. Jadi pemimpinnya ada dua, satu dari Muhajirin, satu dari Ansar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, wahai orang-orang Ansar, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang hijrah kepada kalian, dan kalian senantiasa dimintai pertimbangan tentang urusan-urusan beliau. Maka sungguh demi Allah, benarlah amir itu dari kalangan Muhajirin dan wazir itu dari kalangan Ansar. Tidak mungkin seorang pemimpin dari kalangan Muhajirin itu memutuskan sesuatu kecuali setelah meminta pertimbangan dari orang-orang Ansar. Maka nahnul umara wa antumul uzara, kata Abu Bakar, kami adalah para amir, sedangkan kalian adalah para wazirnya. Tidak mungkin amir menentukan perkara kecuali setelah berkonsultasi dengan para wazirnya. Maka semakin lama setelah Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan keutamaan-keutamaan Muhajirin, menjelaskan keutamaan-keutamaan keagungan orang-orang Quraisy, maka sahabat Ansar kemudian menerima. Dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku membawa kepada kalian dua orang yang diridhoi oleh Rasulullah SAW, dan aku berridho kepada mereka berdua. Baiatlah salah satu di antara mereka berdua, karena aku kemudian menyangka pastilah urusan kalian akan menjadi baik di bawah kepemimpinan mereka berdua. Inilah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Umar bin Khattab. Mendengar kalimat itu, Umar bin Khattab itu gemeteran, gitu ya. Kemudian dia berkeringat dingin. Sementara Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tunduk setunduk-tunduknya, tidak berani mengangkat muka, dan dia kemudian mulai menangis. Umar yang akhirnya kemudian mengambil inisiatif dan memegang tangan Abu Bakar As-Siddiq, aku membaiat engkau wahai Khalifah Rasulullah, karena engkau adalah satu dari dua orang yang berada di dalam gua, dan engkau adalah imam salat kami ketika Rasulullah masih hidup. Maka sungguh demi Allah, engkau yang utama. Kata Abu Bakar As-Siddiq, tetapi engkau lebih kuat daripada aku. Kata Umar bin Khattab, engkau lebih dahulu dalam masuk Islam, maka biarlah kekuatanku menjadi pembela dari keutamaanmu. Maka demikian pula Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang semula sudah horor karena takut diangkat jadi pemimpin, begitu, akhirnya kemudian dengan sangat bahagia segera membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diikuti oleh orang-orang Ansar yang hadir di Saqifah Bani Sa'idah. Ini tentang perang Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika awal hampir terjadi persoalan ketika kemudian orang-orang Ansar mengangkat pemimpin di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian sesudah itu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah juga dipimpin, juga diberikan amanah untuk mengemban urusan-urusan terkait dengan hubungan-hubungan dengan berbagai macam kabilah yang lain di dalam korespondensi dengan mereka terkait urusan-urusan kenegaraan. Dan Abu Ubaidah adalah salah satu penasihat bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang paling utama. Lalu di masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengirim untuk peperangan di Syam
para panglima yang agung. Di antara mereka adalah ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada juga di antara mereka adalah Syurahbil bin Hasanah, dan ada juga di antara mereka Muhammad bin Maslamah. Dan di dalam kepemimpinan mereka kemudian juga setelah penaklukan para nabi palsu dan pembasmian para murtad di Najd, Yamamah dan juga di Irak, Abu Bakar As-Siddiq kemudian memerintahkan Khalid bin Al-Walid menuju Syam untuk memperkuat pasukan yang ada di sana. Maka karena aklamasi orang-orang yang ada di sana, Khalid bin Al-Walid lah yang kemudian diangkat menjadi panglima di dalam peperangan Yarmouk yang sangat-sangat legendaris. Ketika kemudian Khalid bin Al-Walid memimpin pasukan kaum muslimin, maka sungguh betul-betul kaum muslimin berada dalam kejayaan di Syam. Mereka menaklukkan banyak wilayah yang sangat luas dan memukul mundur pasukan Romawi. Padahal kekuatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalid ketika itu hanya 46.000 orang, sementara legiun Romawi di bawah Adi Heraklius yang bernama Yohanna kemudian di dalam peperangan di Syam itu berkekuatan 300.000 legiun. 300.000 legiun yang kemudian dikalahkan oleh 46.000 orang. Dan kemudian ketika Heraklius sendiri yang berkedudukan di Damaskus terpaksa mundur dan kembali ke Konstantinopel, maka dia kemudian mengatakan, selamat tinggal wahai Syam, sepertinya aku tidak akan melihat negerimu lagi. Jadi benar yang dikatakan oleh Heraklius ketika itu, sesudah penaklukan itu, maka Syam berada di dalam genggaman kaum muslimin sampai hari ini. Nah, sampai hari ini sedang dizalimi oleh presidennya sendiri namanya Bashar al-Assad. Kita doakan semoga Allah berikan kebaikan kepada kaum muslimin yang ada di sana. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq mengalami sakit keras, beliau lalu kemudian menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pengganti beliau. Maka ketika itu Abdurrahman bin Auf memprotes. Kata Abdurrahman bin Auf, tidakkah kau perhatikan, wahai Abu Bakar, ketika engkau dan Rasulullah masih hidup saja Umar begitu keras pada kami, bagaimana nasib kami kelak kalau kau sudah tidak ada? Jadi betapa khawatirnya Abdurrahman bin Auf bahwa Umar akan bersikap sangat keras. Umar menenangkan kepada Abdurrahman bin Auf dan menyatakan, tidak kamu perhatikan wahai Abdurrahman, sesungguhnya Umar senantiasa bersikap untuk mengimbangi. Kalau Rasulullah dan aku lunak, maka dia keras. Tetapi kalau aku dan Rasulullah sedang mengeras, maka kemudian dia justru bersikap lunak. Dan ini betul di dalam misalnya sikap Umar terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat. Ketika Abu Bakar sangat keras dan menyatakan, aku tidak akan membiarkan orang yang memisahkan antara salat dengan zakat, karena perintahnya dalam Al-Quran terhimpun dalam ayat yang sama. Padahal Umar ketika itu bersikap, wahai Amirul Mukminin, barang siapa yang kemudian mengucap kalimat syahadat dan menegakkan salat, maka harta dan kehormatan juga kehidupan mereka terjamin dan harus kita lindungi. Tetapi Abu Bakar berkukuh dengan apa yang menjadi pendapatnya, dan umat akhirnya tahu Abu Bakar berada di dalam pendapatnya tepat. Maka ini menjadi bukti kata-kata Abu Bakar, tidak akan perhatikan kalau kami keras, dia lunak. Kalau kami sedang lunak, dia justru keras. Itulah Umar. Maka ada seorang sahabat lain yang datang, dalam riwayat disebutkan itu adalah Az-Zubair bin Al-Awwam, menantunya Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Dia menyatakan, apa yang akan kau katakan kepada Allah dan Rasulnya jika kau meninggalkan kami dipimpin oleh seorang yang kemudian paling keras dan paling kasar kepada kami. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian meminta untuk dudukkan aku. Apakah kau menakut-nakuti aku? Demi Allah, kalau Allah bertanya tentang ini kepadaku, maka aku akan jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah meninggalkan umatmu di bawah kepemimpinan seorang yang fauq, yang pandai membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan dia juga adalah seorang yang kuat dan perkasa. Ini yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar. Lalu dia mengumumkan perkataan Umar bin Khattab. Begitu Umar diangkat, maka Umar menyadari satu bahaya yang terselubung. Bahaya terselubung itu adalah kepemimpinan Khalid bin Al-Walid
yang dirasa sudah sampai pada tahap umat itu berpikir perang. Kalau yang mimpin bukan Khalid nggak ada jaminan, tapi kalau yang mimpin Khalid pasti menang. Jadi ketika itu sampai pasukan kaum muslimin itu di mana-mana sudah sampai memiliki keyakinan kalau kita dipimpin Khalid pasti menang. Tetapi kalau tidak dipimpin Khalid, wah masih tanda tanya. Jadi seakan-akan faktor kemenangan satu-satunya itu adalah kepemimpinan Khalid bin Al-Walid. Umar menyadarinya sebagai sebuah bahaya. Umar melihatnya sebagai sebuah ancaman bagi akidah kaum muslimin semuanya. Kalau semuanya orang kemudian bertawakal kepada Khalid bin Al-Walid, maka itu adalah sebuah bahaya yang paling besar bagi akidah mereka. Maka Umar bin Khattab segera menulis satu surat perintah. Surat perintah pertama yang ditulis oleh Umar sebagai khalifah adalah, meskipun Umar nantinya menolak dipanggil khalifah, kata beliau khalifah Allah adalah Daud alaihissalam dan khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Aku hanyalah khalifahnya khalifah. Maka khalifahnya khalifah itu Umar memilih dipanggil sebagai Amirul Mukminin, pemimpin dari orang-orang beriman, komandan dari orang-orang beriman. Maka Umar menulis surat perintah pertamanya, yaitu surat perintah yang berbunyi Khalid bin Al-Walid dipecat dari jabatannya sebagai panglima tertinggi untuk operasi di Syam, dan kemudian diangkatlah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka surat itu dikirim kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Abu Ubaidah sudah membacanya. Ketika utusan itu hendak disampaikan kepada Khalid, Abu Ubaidah mencegahnya. Kata Abu Ubaidah, pulang ke Madinah, katakan kepada Amirul Mukminin, tugasmu sudah selesai. Biarkan untuk menyampaikan kepada Khalid, aku yang melaksanakannya. Jadi ketika itu perang sedang berkecamuk dengan sangat besar, maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyimpan surat itu sampai peperangan selesai. Padahal suratnya sudah datang, tetapi Abu Ubaidah menyimpan surat itu sampai peperangan selesai. Ketika peperangan sudah selesai dan kemenangan dicapai oleh kaum muslimin, maka Abu Ubaidah kemudian menemukan Khalid bin Al-Walid dan menyatakan, maafkan aku wahai Khalid, tetapi aku mengabarkan kepadamu bahwa Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal. Khalid mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada orang yang sebaik dia di antara umat Muhammad SAW. Lalu siapakah penggantinya? Lalu kemudian Abu Ubaidah menjawab, penggantinya adalah Umar bin Khattab. Maka Khalid mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin, sesungguhnya kita telah diganti seorang yang perkasa. Lalu kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyatakan, inilah surat dari Umar untuk kita. Lalu kemudian segera Khalid bin Al-Walid membuka surat itu dan membacanya, dan Khalid bermarah kepada Abu Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, demi Allah, kenapa tidak kau berikan surat ini sesegera mungkin ketika dia datang? Demi Allah, surat ini memecatku dan mengangkatmu. Demi Allah, aku telah zalim kalau kemudian aku masih memimpin sementara surat pemecatan ini sudah datang. Kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tidak penting apakah kapan surat itu akan sampai kepadamu. Yang terpenting adalah kaum muslimin dan agama Allah ini ditinggikan, benderanya ditinggikan, panjinya oleh kita semuanya. Jadi andai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini seorang yang kemudian haus kepada popularitas, haus kepada kemasyhuran, haus kepada prestasi, haus kepada berbagai macam perkara yang semacam dunia begitu, maka sebenarnya peluang bagi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menyampaikan surat itu cepat-cepat karena sudah hampir menang. Kalau kemudian kemenangan itu dibawa pimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tentu saja itu lebih utama baginya. Tetapi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tahu menyerahkan surat itu di tengah pertempuran yang berkecamuk justru bisa mengancam kelangsungan pertempuran yang dijalani oleh kaum muslimin. Maka dia tidak sabar menanti sampai pertempuran itu berakhir. Inilah yang kemudian menjadi bukti di antara keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah seorang yang kemudian memimpin dengan cinta kasih dan belas asih yang sangat besar kepada penduduk Syam. Pada suatu ketika beliau berada di garis depan, maka beliau melihat pasukannya tidak mungkin menahan serbuan sekitar 100.000 pasukan Romawi yang kemudian akan datang. Maka ketika itu Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyatakan kepada orang-orang Syam yang ada di bawah pemerintahnya, yang mereka beragama Nasrani. Jadi wilayah kekuasaan Abu Ubaidah di sekitar Yordania sekarang. Dan ketika itu kemudian dia akan diserbu oleh pasukan Romawi jumlah sangat besar. Ketika itu Abu Ubaidah mengatakan kepada mereka,
ambillah oleh kalian segala macam yang pernah aku ambil dari kalian, dan kemudian segeralah kalian bersiap-siap untuk menyambut dengan baik pasukan Romawi yang akan datang agar kalian tidak dizalimi oleh mereka. Mohon maaf kami tidak bisa melindungi kalian karena jumlah kami terlalu sedikit, kami akan mundur terlebih dahulu. Maka kemudian justru warga di situ menangis semuanya, demi Allah kami berbeda agama dengan dan kami seagama dengan pasukan Romawi itu, tetapi sungguh kami lebih menyukai membayar jizyah kepadamu dan berada di dalam perlindunganmu daripada kemudian ketika kami berada bersama pasukan Romawi yang berlaku zalim kepada kami. Makasih dengan Abu Dhabi Al-Jarrah dalam kesempatan itu menyatakan betapa kemudian mereka telah berbuat baik, dan mereka menyatakan kepada Abu Dhabi Al-Jarrah betapa kemudian Abu Dhabi Al-Jarrah telah berlaku sangat adil di dalam memimpin mereka dengan penuh cinta, dan amat sangat baik dalam memperlakukan mereka yang beragama Nasrani. Ini adalah salah satu keadaan Abu Dhabi Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ketika itu kemudian Abu Dhabi Al-Jarrah bersama pasukannya berkan di salah satu kota yang bernama Ahwas di Yordania, dan kemudian beliau tetap bertahan di sana di beberapa lama dikepung oleh pasukan Romawi sampai kemudian mereka mengalami kekurangan air dan tercemar air itu oleh wabah penyakit taun. Wabah penyakit taun ini menurut keterangan para ulama berupa demam tinggi yang kemudian membuat tubuh lemah dan akhirnya membawa kepada kematian. Lalu ketika itu, dan penyakit ini sangat mudah berjangkit, penyakit ini sangat mudah menular. Ketika itu Umar bin Khattab segera menulis surat kepada Abu Dhabi Al-Jarrah. Dia tahu apabila kalau dipanggil dengan alasan agar kemudian meninggalkan negeri yang ada penyakit taunnya itu pasti tidak mau. Maka Umar bin Khattab kemudian menulis surat kepada Abu Dhabi dengan bunyi, datanglah kepada wahai Ubaidah, benar-benar di sisiku ada urusan yang sangat pelik yang tidak membutuhkan sumbang saran dan pendapatmu. Datanglah kemari segera, aku menunggu di Madinah. Maka Abu bin Al-Jarrah menjawab, demi Allah ya Rasulullah, aku tahu maksudmu. Demi Allah aku tidak bisa meninggalkan tempat ini bersama kaum muslimin yang ada di bawah kepemimpinanku. Maka kemudian Sayyidina Abu bin Al-Jarrah wafat oleh wabah penyakit taun di negeri Syam, tepatnya di daerah Ahwas tersebut. Ketika kemudian surat Abu Ubaidah sampai ke tangan Umar bin Khattab, surat balasannya, maka Umar menangis. Ketika itu Abu Ubaidah belum wafat, maka orang-orang bertanya, apakah Abu Ubaidah sudah meninggal sehingga kau menangis? Saya belum. Ini kata Umar bin Allah, belum, tetapi bagian-bagian dia sudah itu meninggal karena sudah maut itu sudah ada di ambang pintunya. Ketika Abu Dhabi Al-Jarrah meninggal di Syam, maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang kemudian menggantikan beliau dan menjadi imam salat bagi beliau. Dan di dalam pidato untuk penduduk Syam dan juga untuk para sahabat yang hadir ketika itu, Mu'adz bin Jabal menyatakan bahwa dia bersaksi bahwasanya Abu Ubaidah adalah seperti yang dikatakan Rasulullah, orang kepercayaan umat ini. Maka beliau mengatakan, sayangilah Abu Ubaidah, pasti Allah akan menyayangi kalian. Ini yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal. Lalu meninggallah Abu Dhabi Al-Jarrah di Indonesia pada sekira tahun ke-18 Hijriah, dan nantinya pada saat Sayyidina Umar bin Khattab wafat, menjelang wafatnya Umar selalu menyebut-nyebut, andaikan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masih hidup, maka pasti akan aku tunjuk dia sebagai khalifah. Kemudian beliau menyebut urutan berikutnya, beliau mengatakan andaikan Mu'adz bin Jabal masih hidup, pasti akan mengangkat dia sebagai khalifah. Dan juga beliau menyebut andaikan Salim Maula Abi Hudzaifah masih hidup, pasti mengangkat dia menjadi khalifah. Jadi tiga orang ini yang disebut oleh Umar bin Khattab. Demikian pula ketika Umar dulunya sebelum itu meminta para sahabat di dalam majelis syura'nya untuk berangan-angan. Kata Umar, berangan-anganlah kalian. Maka ada orang yang mengatakan, aku berangan-angan wahai Amirul Mukminin supaya aku ini memiliki sepenuh tempat berisi emas, lalu aku sedekahkan, dan aku masih memiliki sepenuh emas lagi, lalu aku sedekahkan lagi, lalu aku sedekahkan lagi, tanpa henti dalam hidup. Lalu orang yang kedua ditanya, kamu
Apa angan-anganmu? Orang ini berangan-angan, aku wahai Amirul Mukminin berangan-angan supaya aku ini kemudian berperang di jalan Allah, lalu terbunuh syahid, lalu Allah hidupkan lagi, lalu ikut berperang berjihad lagi, lalu terbunuh syahid lagi, lalu Allah hidupkan lagi, lalu berperang lagi, lalu berjihad lagi, lalu terbunuh lagi dan syahid lagi, Allah hidupkan lagi, seterusnya begitu. Maka Umar bin Khattab ketika ditanya apa angan-anganmu sendiri wahai Amirul Mukminin, maka Umar kemudian mengatakan aku berangan-angan seandainya aku ada bersama dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal dan Salim bin Abi Hudzaifah, maka sungguh aku ini bersama dengan mereka hidup di dalam berjihad di jalan Allah bersama mereka, lalu mereka memberi nasihat kepada tuntutan kehidupanku. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan akhirnya kita tutup kajian tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di dalam surga, dan kita berkesempatan untuk bersama beliau dan Rasulullah juga para sahabatnya mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang besar dan abadi di sana. Mohon maaf sekalian kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama, Ustaz, dapat dijelaskan mengapa pemerintahan Abu Bakar aman dan Umar? Oh ya, Abu Bakar dan Umar aman, tapi setelah itu banyak terjadi fitnah. Mengapa? Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Wahai putraku, kenapa engkau berlaku berbeda dengan kedua sahabatmu? Di masa Abu Bakar dan Umar, aku perhatikan orang-orang berada di dalam kepemimpinan yang membuat mereka terjaga di dalam jalan Allah. Tapi aku melihat engkau membiarkan manusia di dalam jalan mereka masing-masing." Sayyidina Utsman bin Affan menjawab kepada ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Demi Allah wahai bunda, adapun Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah orang yang begitu sibuknya untuk mengembalikan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa apa yang telah dikerjakan dan diperbuatnya, sehingga kemudian umat ini berada kembali dalam kebaikan setelah dia wafat, dan dia telah menstabilkan urusan mereka muslimin dalam ini. Adapun Umar, wahai ibu, kau saksikan sendiri dia adalah orang kuat lagi perkasa. Dia memegang hidung setiap orang dan mengacungkan cambuknya ke kepala mereka. Maka ketika Umar ada di tengah-tengah kita, memimpin kita mendapati manusia sebagai orang-orang yang begitu takutnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakutan mereka semata-mata kadang-kadang lebih besar takut kepada Umar daripada takut kepada Allah. Jadi kata Utsman, kadang-kadang ada di antara mereka yang lebih takut kepada Umar daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun aku, wahai ibu, ketahuilah, aku ini orang yang kemudian ingin membiarkan manusia, biarlah mereka di dalam sifat asli mereka masing-masing yang tampak, tidak berada di dalam kemunafikan karena rasa takut kepadaku, tapi biarlah manusia kemudian memperlihatkan keaslian mereka masing-masing, biarlah kemudian ahli surga tampak sebagai ahli surga sejak di dunia, dan biarlah ahli neraka tampak sebagai ahli neraka sejak di dunia. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Maka faktor pertama adalah faktor kepribadian masing-masing khalifah yang memang berbeda-beda. Abu Bakar, tentu saja kalau kita katakan di masa Abu Bakar damai dan tentram, tidak, karena di masa Abu Bakar As-Siddiq adalah perang yang sangat dahsyat. Nabi langsung bermunculan, orang-orang yang menolak membayar zakat di mana-mana, gerakan-gerakan ketidaktaatan kepada Abu Bakar sebagai imam kaum muslimin terjadi. Tetapi kemudian di masa Umar bin Khattab, keadaan kemudian didamaikan oleh sifat Umar yang memang luar biasa. Adapun ini telah ditenarai oleh Rasulullah SAW dan salah satu sabda beliau, kata Nabi, aku menimba air untuk umatku semampu yang aku bisa. Lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar timba itu, tetapi dia kepayahan di dalam timba, sampai tiba-tiba saja kemudian timba itu berubah menjadi sangat besar. Dan aku melihat Abu Hafs Umar
kemudian menimbanya dan aku tidak melihat orang yang lebih perkasa daripada dirinya. Jadi memang Umar bin Khattab itu menjaga kestabilan, kedamaian, dan suasana kondusif bagi semua orang dengan penegakan hukum yang sangat kokoh yang kemudian bersumber dari diri yang lebih mampu. Jadi Umar dalam ungkapan Utsman memegang hidung semua orang dan mengacungkan cambuknya di kepala mereka. Tidak ada gubernur di masa Umar yang kemudian bisa berbuat bebas karena itu tadi, karena dipegang hidungnya dan diacungkan cambuk di kepalanya. Maka sebaliknya di masa Utsman bin Affan, kata beliau, biarlah orang itu tampak sifat aslinya masing-masing. Biarlah ahli surga dikenal sejak di dunia dan biarlah ahli neraka dikenal sejak di dunia. Ini yang kemudian membedakan Umar dengan Utsman. Agak keliru juga untuk menyebutkan bahwa di masa Utsman itu kacau. Utsman itu memerintah selama 12 tahun dan kekacauan di masa Utsman hanya terjadi pada 2 tahun terakhir beliau memerintah. Sebelum itu tentram, damai dan baik-baik saja. Jadi 10 tahun awal pemerintahan Utsman bin Affan adalah sebuah kedamaian dan kebaikan yang kemudian ada di seluruh kaum muslimin. Bahkan ekspansi negeri kaum muslimin luas sampai kemana-mana. Di masa itu kaum muslimin menaklukkan Siprus, menaklukkan juga Bukhara, Samarkand, dan bahkan sampai ke perbatasan Cina. Dan juga dibentuk angkatan laut oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa Utsman bin Affan. Ini kemudian menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Dan di masa Utsman bin Affan terjadi satu aliran baru, apa istilahnya, harta yang semakin berlimpah datang kepadanya. Dikatakan pada masa Utsman bin Affan, humus Afrika saja nilainya 5 juta dinar. Humus Afrika, humus itu seperlima dari harta yang datang dari Afrika dalam sebuah pertempuran yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu di Afrika. Yang dimaksud Afrika adalah negara-negara dalam, Sudan, kemudian Ethiopia, Habasyah dan sebagainya. Itu humus Afrika saja yang datang itu 5 juta dinar. 5 juta dinar itu padahal satu dinar kemarin sudah kita sebutkan 2,3 juta. 2,3 juta kali 5 juta. Itu baru humus, seperlima harta Afrika yang datang, belum yang lainnya sangat besar. Jadi kemakmuran di masa Utsman itu berlipat-lipat dan berlipat-lipat besar. Kalau Umar bin Khattab sudah menengarai, tentu saja semakin besar kemakmuran ini akan semakin meningkatkan kesenjangan. Dan kalau ada kesenjangan maka akan ada persoalan saja. Jadi di masa Utsman kesenjangan itu makin terlihat. Di masa Umar ada orang kok hartanya melebihi kewajaran, itu disita oleh negara. Sampai Abu Hurairah saja begitu, Mu'adz bin Jabal saja begitu. Padahal dari harta yang halal, dari bisnis yang jelas, sama sekali tidak mungkin ilegal. Mereka sahabat-sahabat yang sangat menjaga diri, sangat parah. Tetapi Umar mengatakan kepada mereka, aku menjaga ini demi agar manusia tetap mencintai kalian. Coba bayangkan, kalian adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang utama, panutan manusia. Kalau kalian itu kemudian tampil seperti ini, saya khawatir, kata Umar, cinta manusia kepada kalian berkurang, pada kalian adalah sahabat Rasulullah. Maka demi supaya manusia tetap mencintai kalian, harta kalian saya cinta sepenuhnya. Gitu. Coba bayangkan, jadi kebijakan Umar itu memang begitu, gitu ya. Saking kemudian ingin mengendalikan situasi yang kondusif bagi semua orang, sampai-sampai kalau ada sahabat senior yang dianggap kemudian hartanya berlebihan, bahkan harta pun dari harta pun dari kemudian sumber-sumber yang jelas halal bisa diaudit dengan baik, tetapi tetap saja Umar kemudian menyita harta Abu Hurairah, menyita harta Mu'adz bin Jabal dan para sahabat yang lain, ketika kemudian dianggap harta itu bisa membuat berkurangnya cinta manusia kepada mereka. Ini penjagaan Umar sampai seperti itu. Sementara di masa Utsman tidak ingin melakukan hal-hal semacam itu, karena itu bisa kemudian menjadi satu persoalan. Sampai Utsman pernah ditanya, kenapa kau tidak mengikuti sunnahnya Umar? Kenapa begini? Kata Utsman, sunnah siapa yang melakukan? Mana yang lebih mirip dengan yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia melakukan ataukah yang bukan Umar? Maka orang-orang mengakui, ya memang kamu, gitu ya. Karena Utsman kemudian misalnya memberikan harta yang banyak kepada orang-orang yang dianggap imannya masih lemah, dan itu kemudian di masa Rasulullah juga dilakukan. Faktor-faktornya menjadi sangat banyak. Kemudian juga timbul fitnah pada masa itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang Umar,
Umar itu adalah pintu fitnah. Ketika Umar mati, maka terbukalah dia, sehingga fitnah-fitnah pun mulai bermunculan. Yaitu karena saking tegasnya Umar dalam mengurus umat, maka disebut sebagai Umar itu pintu fitnah. Kalau Umar mati, pintu itu hilang, maka fitnah-fitnah pun bermunculan. Ya. Jadi saya kira banyak sekali faktor, juga ada faktor eksternal yang timbul sejak wafatnya Umar, yaitu dendam orang-orang Persia. Kita bisa melihat betapa dendamnya orang-orang Persia, sebuah peradaban yang tinggi, maju dan besar, yang kemudian dihancurkan oleh Umar saat Bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sehingga kemudian amat sangat tajam orang-orang Persia itu menyimpan sakit hatinya kepada Umar, sehingga nantinya timbulnya Syiah dan lain sebagainya yang belum yang ekstrim, itu pun kemudian dengan latar belakang betapa orang-orang Persia itu amat sangat dendam kepada kaum muslimin secara umum, sehingga mereka kemudian ketika menerima Islam mereka pahami dengan terminologi akidah yang mereka yakini, yaitu mengejawantahnya Tuhan emanasi ke dalam jasad-jasad suci, dan jasad-jasad suci yang mereka pilih adalah di antara keluarga yang terzalimi, yaitu keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Inilah asal muasal Syiah, di bawah kemudian apalagi propaganda dari seorang Yahudi yang namanya Abdullah bin Salam. Ini kita kekacuan banyak pertanyaan. Baik, wadah pertanyaannya langsung nyambung. Kapan mula-mula pertama kali lahirnya Syiah? Syiah ini kalimat yang baru digunakan mutaakhirin untuk menyebut orang-orang yang kemudian menyimpang. Dulu Syiah ini istilah umum, kata Syiah itu artinya golongan. Maka kita ini Syiah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syiah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah dulu sebutan untuk orang-orang Syiah yang menyimpang itu lebih mudah dengan kata-kata Rafidhah atau Rawafid, dari kata-kata Zaid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang kemudian mengatakan kepada mereka, antum Rawafid, kalian adalah orang-orang yang kemudian justru mendapat cinta kepada Ali, tetapi kalian menyimpang dari jalannya. Ini yang dikatakan oleh Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kapan munculnya? Dia muncul tentu saja sejak awal ketika kemudian orang-orang Persia menerima Islam, dan kepada mereka datang seorang propagandis besar dari kalangan Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah ini bercita-cita menjadi Paulusnya umat Islam. Kalau Paulus dalam agama Nasrani berhasil menciptakan agama salib yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Sayyidina Isa alaihissalam, maka Abdullah bin Sabah di dalam Islam bercita-cita juga mendirikan agama yang menyimpang dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia kemudian menebarkan satu propaganda. Pada agama Nasrani mereka kemudian menggunakan sosok Yesus. Pada agama Islam ini mereka menggunakan sosok Ali bin Abi Thalib. Leopold Weiss Muhammad Asad, seorang Yahudi Polandia yang kemudian memeluk Islam dan menjadi seorang tokoh dakwah internasional, menyatakan analisis beliau, Syiah ini tentu saja muncul latar belakangnya bertemu beberapa kepentingan. Antara kepentingan Abdullah bin Sabah untuk menghancurkan kaum muslimin, kepentingan orang-orang Persia untuk membalas dendam kepada kaum muslimin, dan kemudian ketika itu didorong oleh faktor-faktor yang banyak, diantaranya kebertepatan Bani Umayyah terzalim kepada keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, berbagai macam faktor ini bertemu dalam sisi akidah. Kemudian Syiah menemukan teologinya dari sumber-sumber Persia latar. Coba Anda bayangkan betapa sakitnya orang Persia itu ketika kemudian peradaban mereka yang begitu tinggi, begitu maju, begitu luar biasa indahnya dikalahkan oleh para pengembala kambing yang datang dengan peralatan seadanya dan mengalahkan mereka di negeri Persia. Hancur peradaban mereka yang sangat agung itu. Rasa kekalahan ini, rasa ratapan ini kemudian mereka lestarikan di dalam hati mereka. Rasa ratapan ini kemudian dijawantahkan di dalam diri mereka, muncul secara pemahaman keagamaan mereka kemudian menegakkan satu pemahaman keagamaan yang berbeda dengan tradisi yang benar dalam Islam, yang kemudian teologi itu sederhana saja, tiada ilah selain Allah, Muhammad utusan. Islam itu pasti sederhana itu. Tetapi di dalam Syiah kemudian ada konsep tentang imamah,
Ada konsep tentang jasad-jasad suci tempat Tuhan kemudian mengejawantah dan kemudian bersabda dengan kemaksumannya kepada manusia. Ini berasal dari teologi Menes dan juga kemudian dari Zoroastrianisme yang kemudian sudah dianut oleh bangsa-bangsa lama. Dan itulah kemudian menjadikan Syiah ini kenapa ramainya pikiran gitu ya. Karena kemudian inilah tempat di mana peradaban itu sakit, peradaban itu hancur, dan kemudian mereka bangkit kembali dalam bentuknya yang lain, yaitu Syiah. Nah, Ilmu sampai mengatakan ekspresi orang Syiah ketika kemudian orang-orang Persia, orang-orang Irak ketika merayakan Asyura, ketika merayakan terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu itu sebenarnya bukan cuma Husain yang diratapi. Yang diratapi adalah kehancuran peradaban Persia oleh serbuan pasukan Islam di masa Umar bin Khattab. Jadi ini awal muncul. Nah, sekarang kalau dilihat Syiah itu bagaimana hukumnya, gitu ya. Kita selalu mengatakan Syiah itu spektrumnya sangat lebar, gitu ya. Syiah itu spektrumnya sangat lebar. Kita hanya memberi batas kalau mereka menuduh Aisyah berzina, kalau mereka mengatakan Al-Quran tidak lengkap, kalau mereka kemudian mendustakan sahabat-sahabat Rasulullah, maka mereka berlepas diri dari kita dan kita pun berlepas diri pada mereka. Itu saja. Syiah di masa Ali bin Abi Thalib sudah ada, di masa beliau hidup bahkan ada penyembah Ali. Ketika Ali datang ke Kufah itu ada beberapa golongan yang kemudian bersujud kepada Ali bin Abi Thalib. Marahlah Ali dan kemudian memerintahkan mereka yang bersujud kepada itu dibakar. Maka Abdul Sabar si propagandis kemudian mengatakan, tuh benar kan? Ada hadis loh dari Rasulullah loh. Rasulullah bersabda tidak menghukum dengan api kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini beliau menghukum pakai api. Pasti beliau ini adalah kehendak dan minimal kehendak. Kalau tidak mungkin perwujudan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai sebegitunya yang terjadi pada masa itu. Umar bin Khattab pernah mendengar lafaz Asadul Usud. Kalau Asadul Usud artinya singanya para singa. Asad itu artinya singa. Tapi kalau yang diberi gelar Asadullah wa Rasuli, singanya Allah dan Rasulnya itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Abu Faiz, anak beliau tidak ada yang namanya Faiz. Wallahu a'lam. Ini saya perlu koreksi, saya perlu kemudian konfirmasi sumber dari mana gelar beliau Abu Faiz. Jadi kalau Faiz sendiri artinya orang yang beruntung. Abu Faiz berarti bapaknya orang yang beruntung. Asadul Usud artinya singanya singa. Bagaimana kiat Abu Ubaidah berdampingan dan memperlakukan umat Nasrani sampai mereka menghargai beliau dan menghormati beliau. Ya, sepaham kita, semua penakluk Baitul Muqaddas itu adalah orang-orang yang menghormati orang-orang Nasrani. Dimulai dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Umar bin Khattab, dan kisahnya dengan Patriark Sophronius yang sangat masyhur. Bagaimana Umar datang dengan bergantian naik unta dengan pembantunya, dan ketika menjelang Baitul Maqdis yang naik unta itu justru pas jatah pembantunya, pelayannya, sehingga kemudian orang-orang mengira itulah Umar, padahal Umar yang menuntun untanya. Sampai ketika Umar bin Khattab kemudian diperintahkan, dipersilahkan oleh Sophronius untuk sholat di gereja Makam Suci di Holy Sepulchre, maka Umar mengatakan, tidak, demi Allah wahai Patriark, kalau saya lakukan sholat di sini, maka umat Islam di belakang hari pasti akan menjadikannya dalil untuk mengubah gereja itu menjadi masjid. Jadi saking hormatnya Umar, maka Umar kemudian melemparkan sebuah batu, di mana batu itu jatuh, kemudian beliau salat di sana. Nah, batu jatuh itu kemudian sekarang di sana dibangun sebuah masjid namanya Masjid Umar. Kalau Anda lihat jaraknya antara Holy Sepulchre sama Masjid Umar, berarti Umar itu melempar juga perkasa sekali. Cukup jauh gitu, cukup jauh. Jadi bagaimana perlakuan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Tentu saja amat sangat memuliakan, amat sangat menjaga, bersikap adil kepada mereka, sehingga kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini amat sangat dicintai oleh orang-orang Nasrani, karena perlakuan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kepada orang-orang Nasrani itu lebih baik daripada perlakuan penguasa Romawi kepada mereka, padahal mereka satu agama. Karena mereka memiliki pembanding. Orang-orang Romawi dulu lebih kejam kepada mereka, merampas seenaknya, gitu ya. Kalau membutuhkan sesuatu tinggal ambil di rumah penduduk, gitu ya. Itu yang terjadi orang Nasrani. Sementara Abu Ubaidah, ketika mereka sudah membayar jizyah sesuai ketentuan dan tidak dibebani orang-orang yang tidak mampu di antara mereka, maka
maka kemudian Abu Ubaid bin Al-Jarrah memberikan perlindungan yang paripurna kepada mereka. Bahkan dari kaum muslimin sendiri, kalau kemudian diriwayatkan tentang Abu Ubaid bin Al-Jarrah, beliau juga pernah untuk menghukum kaum muslimin ketika kaum muslimin ini berlaku keliru kepada seorang Nasrani. Bahkan seorang Nasrani itu diizinkan untuk mengkisas kalau dia kemudian membayar jizyah, hidup di bawah perlindungan kaum muslimin. Ketika ada anggota keluarganya dibunuh oleh seorang pasukan muslim, kaum Nasrani ini persilahkan untuk mengkisas si orang muslim. Karena di dalam hukum Abu Ubaid bin Al-Jarrah memandang tidak ada perbedaan antara ahli kitab ataupun muslimin ketika mereka berada salah satu wadah dalam satu muatin, satu keluarga negaraan yang sama, dan mereka bersama-sama di dalam hukum. Oh ya, sampai dari zaman Umar bin Khattab, Abu Ubaid bin Al-Jarrah, sampai nanti sampai zaman Salah bin Al-Ayyubi, kita akan melihat bahwa yang bisa menaklukkan Al-Quds, yang bisa menaklukkan Yerusalem adalah orang yang bisa menghargai dan menghormati keimanan para ahli kitab. Ketika terjadi pergantian posisi antara Khalid bin Walid dan Abu Ubaid tadi, apakah tidak terjadi pergolakan? Karena diceritakan para orang sudah sangat mencintai Khalid bin Walid. Tentu saja akan terjadi pergolakan kalau yang mengumumkan adalah Abu Ubaidah. Tetapi Khalid bin Walid sendirilah yang kemudian mengumumkan pergantian kepemimpinan dari beliau kepada Abu Ubaidah, dan semua orang sahabat mengerti keutamaan Abu Ubaidah sebagaimana disebutkan Khalid. Ketika orang-orang keberatan, Khalid mengatakan Abu Ubaidah adalah orang yang terlebih dahulu masuk Islam dibanding aku. Abu Ubaidah adalah kepercayaan umat ini. Abu Ubaidah adalah orang yang kemudian sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW, oleh Abu Bakar As-Siddiq maupun oleh Umar bin Khattab. Dan ini adalah perintah Umar, ketahuilah oleh kalian, kata Khalid ketika itu, aku berperang bukan karena Umar, aku berperang karena Allah. Maka justru ketika aku diberhentikan dari panglima ini, lebih ringan bagiku. Dulu ketika jadi panglima, kata Khalid, yang aku pikirkan dua. Yang aku pikirkan bukan cuma diriku, tetapi pasukanku dan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu menghalangi aku dari mendapatkan syahadat, mendapatkan mati syahid. Kenapa? Karena mikirin pasukannya. Kalau panglima yang cepat-cepat mati, kasihan pasukannya kan. Tetapi kemudian kata Khalid, sekarang aku tidak lagi memiliki beban, maka kemudian lebih mudah bagiku untuk memohon syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Allah. Baik, kemudian yang saya Pak disampaikan, kalau tidak ada pertanyaan lagi akan kita tutup. Oh iya, ada dua. Iya, penaklukan Persia yang membuat orang-orang Persia sakit hati adalah bagi mereka betapa tidak levelnya yang melakukan mereka itu. Andai kan yang melakukan itu Romawi, mungkin mereka santai-santai saja, karena mereka pernah berperang dengan Romawi, pernah mengalahkan, juga pernah dikalahkan. Tetapi kalau yang mengalahkan itu kaum yang kemarin gembala kambing, gak ngerti apa-apa, kaum yang kemarin buta huruf, begitu bodohnya tidak diperhatikan oleh semua orang di dunia, bahkan menaklukkan Makkah dan Madinah saja tidak terpikir oleh orang Persia, karena mereka berpikir buat apa gunanya, apa keuntungannya, tidak ada keuntungannya. Tapi tiba-tiba saja mereka disuruh datang untuk kemudian seperti kata Sa'ad bin Abi Waqqas dan semua jajaran panglimanya sampai anak buahnya terlibat bahwasanya mereka itu datang ke Persia untuk apa? Kami adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju kepada penyembahan kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada pencipta semua manusia. Kami adalah kaum yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan manusia dari penindasan oleh sesamanya, eksploitasi oleh sesamanya, menuju persamaan kedudukan di mata Allah kecuali dengan takwa. Kami adalah kaum yang ditampilkan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam.
Untuk diketahui, penyerbuan pasukan kaum muslimin ke Persia pun diawali dengan berbagai macam permintaan dari orang-orang yang berada di bawah jajahan Persia agar Umar ketika itu mengirim pasukan yang bisa membebaskan mereka dari penindasan Persia. Jadi Umar bukanlah orang yang sangat ofensif sehingga kemudian takutkan salah, tidak. Justru Umar kemudian memiliki sabab, memiliki justifikasi benar terhadap perangnya itu dengan Persia, karena memang banyak penduduk Persia yang mengeluhkan kezaliman orang-orang Persia, kezaliman pasukan Persia, kezaliman pembesar-pembesar Persia kepada kaum muslimin. Sehingga kemudian beliau mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, singa yang menyembunyikan bukunya itu untuk kemudian melakukan Persia. Nah, yang paling menyakitkan bagi pembesar-pembesar Persia dan bagi orang-orang yang ada di Persia adalah kok yang bangsa Arab gitu loh, yang lain gitu yang melakukan Persia itu. Dan rasa sakit hati itu kemudian menjadi amat sangat dalam hati mereka sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang terkait dengan tadi Umar yang memerintahkan untuk sahabat-sahabatnya untuk ini mengangan-angan. Padahal kita tahu bahwasanya berangan-angan itu dari setan ya. Mau dijelaskan kenapa Umar yang kita ketahui bahwasanya beliau adalah salah satu orang yang memerintahkan tersebut. Waalaikumsalam. Tentu saja tidak semua angan-angan dari setan. Angan-angan yang kemudian dia adalah cita-cita, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan yang menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah kebaikan. Maksud Umar ketika kemudian mengajak berangan-angan adalah untuk kemudian mengajak kepada para sahabatnya membayangkan satu amal terbaik yang bisa mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu terlihat dari angan-angannya. Seberapa tinggi angan-angannya, maka dia menjadi mulia dengan angan-angannya itu. Atau seberapa rendah nilai angan-angannya, maka dia menjadi rendah dengan angan-angannya itu. Umar bin Abdul Aziz itu bercerita, dulu aku hanyalah seorang anak yang dipinggirkan di kalangan Bani Umayyah. Karena ayahnya Abdul Aziz bin Marwan itu kalah pengaruh daripada pamannya yang namanya Abdul Malik bin Marwan. Lalu kemudian aku bercita-cita untuk berada di kota Madinah. Maka Allah menjadikanku berada di kota Madinah. Ketika aku berada di kota Madinah, maka aku berangan-angan menjadi penguasanya. Karena di situ ada banyak ulama yang dengan begitu aku bisa menjadi pemimpin di antara mereka. Maka aku pun menjadi gubernur Madinah. Setelah itu ketika menjadi gubernur Madinah, aku melihat kekuasaanku begitu terbatas. Karena Al-Hajjaj bin Yusuf yang memerintah Irak begitu berkuasanya dan begitu zalimnya. Maka aku berangan-angan suatu hari bahwa aku akan memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada Hajjaj. Lalu kemudian Allah menarikku untuk menjadi penasihat Sulaiman bin Abdul Malik. Di sisi Sulaiman, aku kemudian bisa memberikan masukan-masukan lebih besar kepadanya. Tetapi tetap saja itu terbatas. Maka aku kemudian berangan-angan untuk menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya sehingga bisa kemudian mengatur seluruh urusan kaum muslimin. Maka Allah menjadikanku sebagai Amirul Mukminin. Dan sesudah itu maka aku tinggal punya satu angan-angan lagi yang belum tercapai, yaitu surga. Ini dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Makanya kemudian di dalam angan-angan itu tidak ada yang tercela pada dirinya. Maknanya ketika kemudian angan-angan itu berupa satu cita-cita yang baik kepada sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga jujur, Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkannya, hatta bahkan kemudian itu tidak terlihat di dunia. Contoh, Rasulullah bersabda, barang siapa yang kemudian bercita-cita untuk syahid dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan karuniakan kepadanya derajat syahid meskipun dia mati di pembalikannya. Ini satu hal yang kemudian menunjukkan bahwa angan-angan itu bahkan ketika tidak tercapai, tetapi ketika dia berangan-angan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan penuhi dan sampaikan dia kepada derajatnya meskipun sedang berada di dalam keadaan yang lain. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, hamba Allah itu ada 4 macam. Hamba macam pertama, hamba Allah yang diberi abdun atahullahul mal, atahullahul ilm wal mal. Ada hamba Allah yang diberikan ilmu dan harta. Lalu hamba Allah model pertama itu bertakwa kepada Allah dengan ilmunya dan dia bermanfaat bagi manusia dengan hartanya. Dia adalah sebaik-baik
manusia karena kemudian dengan hartanya dia membangunkan masjid, merawat yatim dan fakir, memelihara segala kemudian kebajikan di tengah kehidupan. Ini hamba pertama. Hamba kedua, abdun atahullahu al-ilm wa lam yu'tihi ilman. Ada hamba diberi Allah ilmu tetapi tidak diberi harta. Maksudnya bukan tidak diberi sama sekali, tetapi tidak diberi berlimpah ruah. Ada secukupnya, begitu ya. Pas ada, pas cukup. Pas memerlukan, pas ada. Begitu seterusnya. Nah, hamba yang kedua ini lalu berangan-angan dan meminta kepada Allah, ya Allah, andaikan Kau memberikan kepadaku sebagaimana yang Kau berikan pada hamba model pertama itu, yaitu harta yang banyak, aku juga akan beramal sebagaimana dia beramal. Maka apa? Kata Rasulullah SAW, fa'ajruhuma sawa. Pahala mereka berdua ini adalah sama. Jadi pahala orang yang berangan-angan dengan orang yang sudah beramal betul-betul itu sama. Ketika kemudian anak-anak itu adalah anak kebaikan sebagaimana orang ini. Ada orang ketiga, abdun atahallahul mal alam yudhilal. Ada hamba yang diberi oleh Allah harta, tetapi tidak diberi ilmu. Maka tanpa ilmu harta itu dia gunakan di dalam hal-hal yang sia-sia dan kemaksiatan. Begitu buruknya yang dilakukan. Sampai bingung kadang-kadang, ini hari ini maksiat apa ya? Yang itu udah dicoba, yang itu udah kemana ya maksiatnya ya? Gitu. Nah seterusnya gitu ya. Jadi ini hamba yang kemudian mengisi hari ini dengan kemaksiatan karena hamba yang dia punya. Yang paling celaka adalah hamba yang keempat, yaitu hamba yang tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Tetapi aman-amannya adalah dia menganggapkan agar ya Allah, andai saja aku sekaya hamba yang ketiga itu, aku kalau bermaksiat bisa lebih dahsyat loh dari dia. Jadi setiap bagian dari hidupnya adalah cita-cita untuk bermaksiat, angan-angan untuk bermaksiat. Maka di sini kita bisa melihat angan-angan itu netral sifatnya. Maka ada angan-angan yang baik yang bisa mengantarkan kita kepada pahala yang tinggi, karena angan-angan kita adalah, wah kalau saya diberi seperti beliau, harta semacam beliau, maka saya akan bisa berderma lebih banyak atau bahkan seperti saya beliau. Tapi ada juga angan-angan atau cita-cita yang kemudian mengantarkan kepada kecelakaan. Karena kemudian Rasulullah bersabda di ujung itu tentang orang yang punya harta lalu bermaksiat dengan orang yang tidak punya harta tetapi angan-angannya kemaksiatan. Bahwa sebelum masalah timbangan kedua orang ini sama. Timbangan kedua orang ini sama. Maka ada juga anak-anak yang mengantarkan kepada kenistaan. Nah, maka isi hidup kita dengan anak-anak yang menuju kemuliaan, bukan dengan anak-anak yang menuju